BNI Kantor Cabang Barabai menggelar akad kredit massal bagi debitur KPR Sejahtera FLPP pada 30 Maret 2021 di Aston Tanjung City Hotel. KPR Sejahtera FLPP ditujukan bagi 127 debitur BNI Cabang Barabai dari masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di Banua 6, yaitu KCP Tanjung, Amuntai, Kandangan, Rantau, dan Balangan. Kegiatan ini merupakan dari bagian akad kredit massal yang digelar BNI secara virtual dari seluruh Indonesia dengan jumlah 4.675 orang debitur. Selain debitur, akad kredit massal untuk KPR Sejahtera FLPP ini juga diikuti 32 developer dari seluruh Banua 6 se-Kalimantan Selatan. Wakil Pimpinan BNI Wilayah Banjarmasin, Bidang Customer Retail, Syafyudin menuturkan, akad massal wilayah Kalimantan difokuskan di Kabupaten Tabalong. Rangkaian kegiatan akad massal ya untuk pemberian kredit rumah bersubsidi atau PLPP yang dilaksanakan BNI secara nasional, dan hari ini di wilayah Kalimantan kita agendakan, kita fokuskan, kita pusatkan di Kabupaten Tabalong. Ini merupakan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri buat kami. Hari ini kita bisa melaksanakan akad massal nasional. Tabalong dipilih sebagai lokus penyelenggaraan akad kredit massal KPR Sejahtera FLPP lantaran BNI KCP Tanjung berkontribusi paling tinggi sebagai penyalur geria FLPP di cabang Barabai. Jadi kita untuk di wilayah Banjarmasin sendiri kita ada lebih 7 cabang yang mengikuti itu. Di antaranya cabang Barabai. Jadi cabang Barabai ini terdiri dari 6 benua, di antaranya ada Tanjung, sampai Ginuang, Kandangan, Rantau, Muntai. Di tahun 2021 mengagendakan 2 program, pertama KPR Sejahtera BNI FLPP dan SBUM 2021, dan kedua host to host Kota KPR Sejahtera BNI FLPP. Dari beberapa kompetitornya, BNI telah memiliki pencapaian pesat di bidang kredit pemilikan rumah atau KPR dengan menepati posisi kedua dari bank lain yang memang fokus terhadap kredit pemilikan rumah. Antusias masyarakat wilayah Banjarmasin dalam memiliki rumah bersubsidi sangat tinggi, terbukti hingga 30 Desember 2020 realisasi KPR Sejahtera BNI FLPP mencapai 2.849 atau terbanyak se-Indonesia. Di tahun 2021 BNI dipercaya untuk menyalurkan kuota KPR Sejahtera FLPP dengan estimasi 15.716 unit atau setara 2,45 triliun se-Indonesia. BNI wilayah Banjarmasin kembali mendapatkan kuota terbanyak dengan target 3.000 unit. Wakil Pimpinan Divisi CLN Kantor Pusat Jakarta, Iwan Ali Fahmi menuturkan, kredit bagi KPR merupakan komitmen BNI merangkul masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah. Wujud akad massal sebenarnya ini buat kita menunjukkan ke masyarakat bahwa kita komitmen mengembangkan KPR untuk perumahan bersubsidi gitu. Jadi BNI sebagai agen pembangunan juga menyalurkan rumah bersubsidi juga. Jadi membantu program pemerintah juga biar semua masyarakat yang MBR itu bisa punya rumah semua gitu. BNI Wilayah Banjarmasin atau Regional Kalimantan Selatan dalam 3 tahun terakhir diberi mandat tinggi dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah dari BNI Pusat. Untungnya, target dapat direalisasikan bahkan di atas 100%. Kalimantan merupakan kantong terbesar untuk penyediaan rumah bersubsidi dalam lingkup nasional. Tingginya antusias masyarakat dalam hal rumah bersubsidi membuat Kalimantan Selatan menjadi sorotan para pengembang. Dalam hal ini, BNI telah menjalin kerjasama yang solid dengan pengembang dan mengedepankan kualitas bangunan. Di wilayah Kalimantan, akad kredit massal KPR Sejahtera FLPP digelar di 3 wilayah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan di urutan pertama tertinggi Kalimantan Selatan. Dari target 553 yang diberikan kantor pusat, Kalimantan Selatan mampu merealisasikan 590 akad massal yang digelar di beberapa wilayah. Wakil Pimpinan Wilayah Banjarmasin Bidang Customer Retail, Syafyudin memastikan rumah bersubsidi melalui KPR Sejahtera FLPP BNI memperhatikan pembangunan dengan penempatan jangka panjang. Pasalnya, pembangunan diawasi langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tabalong dan diarahkan kepada masyarakat yang memang tidak pernah memiliki rumah. Yang memang diarahkan kepada masyarakat yang sama sekali belum pernah memiliki rumah. Jadi betul-betul ini adalah rumah pertama. Jadi bukan rumah kedua, ketiga, itu tidak diperkenankan. Karena memang syaratnya adalah rumah bersubsidi untuk FLPP ini adalah rumah pertama. Dan yakinlah bahwa rumah FLPP dengan rumah bersubsidi ini sangat-sangat berkualitas, ya, karena memang dikawal langsung baik oleh perbankan maupun PUPR.
Dalam kesempatan ini, kantor cabang Barabai juga melaksanakan sharing session untuk mengatasi berbagai masalah di lapangan dari pihak developer, debitur, dan peserta lainnya. Juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antar pengembang rumah bersubsidi dengan BNI secara massal yang diikuti oleh seluruh wilayah kerja BNI. BNI memberikan penghargaan kepada 2 developer rumah bersubsidi yang telah banyak berkontribusi. Penghargaan diserahkan Wakil Pimpinan Divisi CLN Kantor Pusat Jakarta, Iwan Ali Fahmi. Kebetulan kami ada 2 yang akan memberikan berupa plakat dan piagam penghargaan kepada 2 developer. Yang kategorinya? Kategori kontributor yang terbanyak yang diraih Pak PT Wanda Agensi dan di Pak Irwan selaku yang memberikan kontributor terbesar. Debitur KPR BNI mengakui proses kredit pemilikan rumah sejahtera FLPP BNI mudah dan cepat. Kesempatan ini pun membuat masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah berkualitas. Yang pertama saya itu kalau sebagai karyawan lah, pendapatannya rendah. Yang pertama itu sangat beruntung gitu Pak. Karena apa? Tanpa DP, tanpa biaya akad, semua bebas biaya. Dari BNI ini ya agak mudah sih, mengurusnya nggak terlalu ribet. BNI memberikan kemudahan kepada para debitur KPR BNI Kria FLPP dalam pemilihan rumah bersubsidi dan proses kredit pemilikan rumah melalui aplikasi SIKASEP atau Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan yang dikembangkan oleh PPDPP Kemenpupera. Selain itu, BNI juga memberikan kemudahan dalam bidang pelayanan berbasis digital seperti pengajuan kredit perumahan melalui aplikasi online BNI eFrom yang dapat diakses di website BNI dan BNI Mobile Banking. Nasabah yang mengikuti akad kredit massal ini diminta untuk memeriksa kembali rumah bersubsidi mereka. Nasabah pun diminta melapor jika terdapat kerusakan atau bangunan yang tidak sesuai dengan perjanjian kredit. Nasabah yang ini akad massal ini, kan ini rumah bersubsidi, itu harus ditempatin rumahnya, tidak boleh tinggal kosong. Nanti kalau harus ditempatin, diisi, kemudian dicek-cek juga semua alat rumahnya yang udah dijanjikan, ya pintunya rapat atau enggak, kemudian jendela semua udah ada semua ada. Nah, kalau belum ada, komplain lah ke developernya melalui BNI juga bisa gitu. Melalui akad kredit massal ini, nasabah diminta mempelajari dengan cermat perjanjian dan peraturan yang telah disepakati, sehingga nasabah mengetahui haknya pada rumah bersubsidi. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.